Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasun Azim Rusdi dan rekan saya Elsa Husnul Khatimah. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah ortopedagogik tentang anak penyandang tunadaksa. Baik, sebelum masuk ke materi, baiknya kita lebih tahu dulu nih apa yang dinamakan dengan anak penyandang tunadaksa. Ya, jadi anak penyandang tunadaksa itu dapat disebut dengan nama anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Samuel Alkirk menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan anak penyandang tunadaksa apabila kondisi fisik atau kesehatan dapat mengganggu kemampuan anak dalam berperan aktif melakukan aktivitas sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Penyebab terjadinya ketunadaksaan itu digolongkan menjadi 3 menurut saat terjadinya. Yang pertama ada tahap prenatal, 2 tahap natal, 3 tahap postnatal. Penyebab ketunadaksaan pertama yaitu terjadi pada tahap prenatal, di mana tahap prenatal ini yaitu tahap sebelum ibu melahirkan atau tahap ibu hamil. Nah, pada tahap ini penyebab terjadinya ketunadaksaan yang pertama adalah pada saat ibu hamil terkena virus seperti herpes atau rubella. Kemudian pada saat hamil janin mengalami kontaminasi terhadap radiasi. Dan yang ketiga, pada saat hamil, ibu mengalami kecelakaan yang serius sehingga berdampak pada kesehatan sistem saraf pusat janinnya. Penyebab terjadinya ketunadaksaan yang kedua yaitu terjadi pada tahap natal, di mana pada tahap ini merupakan tahap proses kelahiran si bayi. Nah, pada tahap proses kelahiran si bayi, beberapa kondisi dapat memicu terjadinya ketunadaksaan. Antara lain, yang pertama adalah proses kelahiran yang sangat lama dikarenakan pinggul ibunya yang sempit, yang dapat memicu kekurangan zat asam pada bayinya. Yang kedua adalah terjadinya kerusakan pada saraf bayi apabila bayi dilahirkan dalam atau menggunakan teknik paksaan atau picu. Kemudian yang ketiga, bayi dilahirkan sebelum waktunya 9 bulan atau biasa disebut dengan prematur. Penyebab ketunadaksaan terakhir terjadi pada tahap postnatal, di mana pada tahap postnatal ini terjadi setelah kelahiran. Beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya ketunadaksaan yaitu kecelakaan yang bisa menyebabkan daerah otak ini terbentur sangat serius. Kemudian yang kedua, adanya penyakit yang menyerang otak seperti tumor atau kanker. Yang ketiga, adanya virus yang menyerang jaringan sumsum tulang belakang. Klasifikasi anak tunadaksa itu pada intinya digolongkan menjadi 2, yaitu kelainan pada sistem serebral dan kelainan yang terjadi pada sistem otot dan rangka. Kita masuk pada kelainan yang terjadi pada sistem serebral. Pengelompokan terkait anak penyandang tunadaksa yang terjadi pada kelainan sistem serebral berdasarkan pada letak pemicu kelahiran yang terletak di dalam sistem saraf pada pusat otak dan sumsum tulang belakang. Akibat dari kerusakan tersebut dapat berakibat bentuk kelainan yang terjadi sangat krusial dikarenakan otak dan sumsum tulang belakang yang merupakan satu-satunya pusat dari aktivitas kehidupan manusia yang mana di dalamnya terdapat banyak saraf khusus, diantaranya pusat kesadaran, pusat ide, pusat kecerdasan, pusat motorik, pusat sensorik, dan lain sebagainya. Tentu sangat banyak sekali jumlahnya. Kelainan yang terjadi pada sistem serebral
biasa disebut dengan cerebral palsy. Cerebral palsy ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pengelompokan berdasarkan tingkat kecacatan, yang kedua pengelompokan berdasarkan topografi, dan yang ketiga pengelompokan berdasarkan fisiologi. Berdasarkan tingkat kecacatannya, cerebral palsy dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat ringan, yang kedua tingkat sedang, dan yang terakhir adalah tingkat berat. Tingkat ringan, seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa alat bantuan. Mereka ini mandiri dan bisa menolong dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua yaitu tingkat sedang, di mana seseorang pada tingkat ini melakukan aktivitas khusus dibantu dengan treatment atau bimbingan untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Nah, seseorang pada tingkat ini menggunakan alat bantu untuk membantu mereka menggerakkan organ tubuhnya seperti tongkat dan penyangga agar mereka bisa bergerak dengan optimal. Yang terakhir adalah tingkat berat, di mana pada tingkat berat ini seorang memiliki cerebral palsy atau kelainan pada sistem cerebralnya. Nah, pada tingkat ini seseorang tidak bisa hidup mandiri atau sangat bergantung pada orang lain. Pada tahap ini atau pada tingkat ini, seseorang butuh perawatan khusus untuk menolong dirinya, untuk berbicara maupun untuk menggerakkan tubuhnya. Pengelompokan cerebral palsy yang kedua yaitu berdasarkan topografi, di mana terdapat bagian tubuh yang mengalami kelumpuhan. Nah, pengelompokan berdasarkan topografi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada monoplegia, kemudian ada hemiplegia, paraplegia, diplegia, triplegia, dan quadriplegia. Yang pertama ada monoplegia, di mana pada monoplegia ini terdapat satu bagian anggota gerak tubuh yang mengalami kelumpuhan, misalkan hanya pada bagian tangan kiri saja. Yang lainnya bisa bergerak dengan normal, itu bisa disebut dengan monoplegia. Kemudian hemiplegia. Hemiplegia ini terdapat kelumpuhan pada bagian gerak atas dan bagian gerak bawah, namun hanya separuh bagian saja. Misalkan bagian atas lumpuh pada tangan kiri, kemudian bagian anggota gerak tubuh bawah lumpuh pada kaki kiri, itu disebut dengan hemiplegia. Kemudian ada paraplegia. Paraplegia ini terjadi kelumpuhan pada tungkai sehingga tidak bisa berjalan dan membutuhkan alat khusus. Kemudian ada diplegia. Diplegia ini ketika mengalami kelumpuhan pada 2 anggota gerak tubuh, misalkan pada kedua tangan atau hanya pada kedua kaki. Kemudian ada triplegia. Triplegia ini terjadi kelumpuhan pada 3 anggota gerak tubuh, misalkan kedua tangan dan kaki kiri. 3 anggota gerak tubuh bisa disebut dengan triplegia. Yang kemudian ada quadriplegia, di mana quadriplegia ini terjadi kelumpuhan pada semua anggota gerak tubuh, yaitu 2 tangan dan 2 kaki. Nah, quadriplegia ini bisa disebut juga dengan kelumpuhan total. Pengelompokan berdasarkan fisiologi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama kelompok spastik, kedua kelompok adenoid, ketiga kelompok ataksia, 4 kelompok tremor, 5 kelompok rigid, dan 6 kelompok campuran.
Nah, yang pertama ini kelompok spastik, itu adanya gangguan kekejangan atau terjadi kekakuan pada bagian otot secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu kelompok atetoid. Nah, yang menjadi cirinya ini itu pada sistem geraknya. Otot-ototnya itu dapat dengan mudah digerakkan, tetapi terjadi gerakan yang di luar koordinasi yang diinginkan, itu kayak di luar kontrol gitu. Terus yang ketiga itu ada kelompok ataksia. Ini tuh ditandai dengan adanya keseimbangan yang hilang pada saat berdiri dan berjalan. 4. Kelompok tremor. Terlihat dalam bentuk gerakan kecil yang terjadi secara berangsur seperti getaran. Nah, yang kelima ini ada kelompok rigid. Pada kondisi ini, kelompok rigid ini terjadi kekakuan otot yang terjadi tidak seperti pada kelompok spastik, yang mana gerakannya sangat tidak terjadi kelenturan. Nah, yang terakhir ada kelompok campuran. Pada kondisi ini mengalami 2 atau lebih kelompok cerebral palsy. Baik, sekarang kita masuk karakteristik anak tunadaksa, di mana karakteristik ini ada 3 karakteristik yang menonjol yang terdapat pada anak tunadaksa. Yang pertama adalah karakteristik akademik. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal lainnya. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem serebral, tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat idiosi sampai dengan GIF. Kemudian karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa mereka cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan berperilaku salah lainnya. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkap dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, bunuh diri, dan frustasi. Kemudian karakteristik kesehatan, di mana karakteristik fisik kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh, kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa yang mengalami gangguan pada sistem serebralnya. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara, kaku atau lumpuh seperti lidah, bibir, dan rahang sehingga mengganggu pembentukan artikulasi yang benar.